Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita dengan NIM 1482300003. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai branch prediction. Branch prediction atau prediksi cabang adalah teknik yang digunakan dalam prosesor untuk memprediksi jalur eksekusi yang akan diambil oleh program sebelum keputusan diketahui secara pasti. Berikut adalah beberapa prediksi. Yang pertama, prediksi tidak pernah diambil. Yang kedua, prediksi selalu diambil. Yang ketiga, prediksi dengan opcode. Yang keempat, saklar diambil atau tidak diambil. Yang kelima, tabel riwayat cabang. Dua pendekatan pertama adalah yang paling sederhana. Keduanya selalu mengasumsikan bahwa cabang tidak akan diambil dan terus mengambil instruksi secara berurutan. Pendekatan prediksi tidak diambil adalah yang paling populer dari semua metode prediksi cabang. Meskipun lebih dari 50% cabang bersyarat diambil, prediksi ini masih efektif karena efisiensi prevensinya. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis dalam branch prediction. Yang pertama, itu ada static branch prediction, di mana pendekatan yang dilakukan berdasarkan aturan tetap atau mereka tidak bergantung pada eksekusi. Pendekatan statis terakhir membuat keputusan berdasarkan opcode dari instruksi cabang prosesor yang mengasumsikan bahwa cabang akan diambil untuk opcode cabang tertentu dan bukan untuk yang lain, dengan melaporkan tingkat keberhasilan yang lebih besar dari 75% dengan strategi ini. Yang kedua, dynamic branch prediction. Pendekatan yang dilakukan sesuai informasi runtime menggunakan riwayat eksekusi sebelumnya. Pendekatan dinamis berusaha untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan merekam riwayat instruksi cabang bersyarat dalam sebuah program. Sebagai contoh, salah satu lebih atau dapat dikaitkan dengan setiap instruksi cabang bersyarat yang mencerminkan sejarah terbaru dari instruksi tersebut. Bit-bit ini disebut sebagai saklar diambil atau tidak diambil, yang mengarahkan prosesor untuk membuat keputusan tertentu di lain waktu instruksi tersebut ditemukan. Biasanya, bit riwayat ini tidak terkait dengan instruksi dalam memori utama, melainkan disimpan dalam penyimpanan sementara berkecepatan tinggi. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan gambar yang ada di gambar tersebut. Gambar ini menggunakan 2 bit untuk merekam hasil dari 2 eksekusi terakhir dari instruksi terkait, atau merekam suatu keadaan dalam cara lain. Dapat kita asumsikan bahwa algoritma dimulai dari sudut kiri atas diagram alir. Selama setiap instruksi cabang bersyarat yang dihadapi diambil, proses keputusan memprediksi bahwa cabang berikutnya juga akan diambil. Jika prediksi salah satu kali, algoritma akan terus memprediksi bahwa cabang berikutnya akan diambil. Hanya jika 2 cabang berturut-turut tidak diambil, algoritma akan beralih ke sisi kanan diagram alir. Selanjutnya, algoritma akan memprediksi bahwa cabang tidak diambil sampai 2 cabang berturut-turut diambil. Oleh karena itu, algoritma memerlukan 2 prediksi yang salah berturut-turut untuk mengubah keputusan prediksi. Penggunaan bit sejarah, seperti yang baru saja saya jelaskan, memiliki salah satu kelemahan. Jika keputusan diambil untuk mengambil cabang, instruksi target tidak dapat diambil sampai alamat target yang merupakan operan dalam instruksi cabang bersyarat didekodekan. Efisiensi yang lebih besar dapat dicapai jika pengambilan instruksi dapat dimulai segera setelah keputusan cabang dibuat. Untuk tujuan ini, lebih banyak informasi yang harus disimpan dalam yang dikenal sebagai buffer target cabang atau tabel sejarah cabang.
Tabel sejarah cabang adalah memori cache kecil yang terkait dengan tahap pengambilan instruksi dalam pipelining. Setiap entry dalam tabel terdiri dari 3 elemen: alamat instruksi cabang, beberapa bit sejarah yang merekam status penggunaan instruksi tersebut, dan informasi tentang instruksi tabel. Kesimpulannya, dengan menggunakan branch prediction, prosesor dapat mengoptimalkan kinerja eksekusi program dengan mengurangi penundaan yang disebabkan oleh keputusan cabang yang harus ditunggu. Ini adalah salah satu aspek penting dalam desain prosesor modern untuk meningkatkan throughput dan efisiensi penggunaan sumber daya. Baik, tadi adalah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.